Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hikmiatul Adawiah dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 2A. Baik, di sini saya akan membuat video yang dimana video tersebut bertemakan Ayo Cintai Lingkungan. Di sini saya akan menganalisa hasil video tersebut. Baik, yang diampu oleh dosen Ibu Nur Atikoh, Master Pendidikan. Baik, pertama-tama, jadi yang dapat saya analisa tersebut, seorang guru masuk ke dalam kelas dan seorang guru menjelaskan dan memberi arahan kepada peserta didik tentang Ayo Cintai Lingkungan. Dimana yang Ayo Cintai Lingkungan itu kita di situ harus merawat lingkungan, mengasihi pupuk sama tanaman, dan tidak buang sampah sembarangan. Dan di situ guru menjelaskan apa saja sih dampak terhadap yang merusak lingkungan itu, dan ada salah satu murid yang menjawab dampaknya sangat banyak sekali Bu, ada banjir dan juga ada yang menjawab tanah longsor, genangan air mampet. Dan di sini yang saya analisa pendekatan apa saja sih, yaitu pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik itu ada pengertian, ciri-ciri, dan langkah-langkahnya. Baik, menurut Daryanto, pendekatan saintifik itu mengungkapkan bahwa pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi konsep hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep hukum prinsip yang ditemukan. Jadi, yang di video tersebut, seorang guru pertama-tama memberikan arahan kepada peserta didiknya. Lalu, peserta didik pun merespon secara baik dan dapat menerima hasil arahan guru. Dan di situ, guru akan membuat kelompok yang dimana kelompoknya itu ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok seterusnya. Kelompok 1 di situ mencari berbagai kayak kerusakan lingkungan dan kerusakan alam. Dan setelah didiskusikan secara berkelompok, seorang guru pun menyuruh anak muridnya untuk maju ke depan dan membacakan hasil dari diskusi kelompok tersebut. Baik, ciri-ciri dari khusus pendekatan saintifik diantaranya ada proses pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, menggunakan keterampilan proses sains dalam membangun pengetahuan, melibatkan proses kognitif yang merangsang perkembangan intelektual, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Baik, kita lanjut ke teori belajar apa yang digunakan dalam video tersebut. Baik, menurut saya adalah teori konstruktivisme. Apa sih yang disebut dengan teori konstruktivisme? Kita lanjut ya. Baik, di sini adalah teori pembelajaran. Konstruktivisme adalah sebuah teori pendidikan yang mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajar. Seorang konstruktivisme percaya bahwa belajar hanya terjadi ketika ada pemrosesan informasi secara aktif, sehingga mereka meminta pembelajar untuk membuat motif mereka sendiri dengan menghubungkan pengetahuan baru dengan motif tersebut. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori konstruktivisme. Jadi dalam video tersebut, seorang guru menjelaskan tentang yang namanya cinta lingkungan dan direspon baik oleh para peserta didik. Dan para peserta didik itu disuruh oleh sang guru memberikan seperti pengalaman yang mereka rasakan saat membersihkan lingkungan. Ya, jadi teori konstruktivisme itu biar siswanya itu dapat pengetahuan yang baru. Setelah didiskusikan secara berkelompok, seorang guru pun menyuruh
anak muridnya untuk maju ke depan dan membacakan hasil dari diskusi kelompok tersebut. Baik, ciri-ciri dari kursus pendekatan saintifik diantaranya ada proses pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, menggunakan keterampilan proses sains dalam membangun pengetahuan melibatkan proses kognitif yang merangsang perkembangan intelektual, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Baik, kita lanjut ke teori belajar apa yang digunakan dalam video tersebut. Baik, menurut saya adalah teori konstruktivisme. Apa sih yang disebut dengan teori konstruktivisme? Kita lanjut ya. Baik, di sini adalah teori pembelajaran. Konstruktivisme adalah sebuah teori pendidikan yang mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajar. Seorang konstruktivisme percaya bahwa belajar hanya terjadi ketika ada pemrosesan informasi secara aktif, sehingga mereka meminta pembelajar untuk membuat motif mereka sendiri dengan menghubungkan pengetahuan baru dengan motif tersebut. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori konstruktivisme. Jadi dalam video tersebut, seorang guru menjelaskan tentang yang namanya cinta lingkungan dan direspon baik oleh para peserta didik, dan para peserta didik itu disuruh oleh sang guru memberikan seperti pengalaman yang mereka rasakan saat membersihkan lingkungan ya. Jadi teori konstruktivisme itu biar siswanya itu dapat pengetahuan yang baru. Di sini saya akan menjelaskan metode apa sih yang dalam video tersebut, yaitu adalah metode problem based learning. Apa sih metode problem based learning itu? Problem based learning itu merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran. Artinya dalam implementasi PBL ada sejumlah kegiatan yang harus dilakukan siswa. Siswa tidak hanya mendengar, mencatat, kemudian menghafal materi pelajaran, tetapi melalui model problem based learning PBL, siswa menjadi aktif berpikir, berkomunikasi, mencari dan mengolah data, dan akhirnya membuat kesimpulan. Baik, di sini dalam video tersebut saya akan menjelaskan. Jadi seorang guru meminta kepada peserta didik untuk mengamati sejumlah tanaman yang ada di luar kelas dan dibagi beberapa kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan seterusnya. Di situ ada yang melihat tanaman, ada yang melihat pohon, melihat sekitaran halaman sekolah, dan seorang guru memantau peserta didiknya untuk melihat dan mengamati hasil yang sudah dilihat oleh peserta didik. Lalu peserta didik pun masuk dan seorang guru meminta kepada peserta didik untuk menjelaskan hasil pengamatannya yang akan disampaikan oleh beberapa kelompok dalam suatu kelas tersebut. Jadi problem based learning ini tujuannya biar siswa itu aktif dan bisa menanggapi dan mengolah data dan dapat mengamati semua yang ada di luar kelas tersebut. Baik, kita lanjut saja ke kelebihannya. Kelebihannya itu sangat banyak sekali dan banyak memberikan motivasi untuk para siswa agar menjadi lebih aktif lagi. Seorang guru yang baik adalah seorang guru yang mengajarkan anak muridnya dengan cara yang sabar dan tenang, sehingga anak murid itu bisa berinteraksi secara baik sama guru tersebut. Kita lanjut ke kekurangannya. Kekurangannya itu banyak sekali, tapi lebih banyak kan sama kelebihan. Jadi kekurangannya itu, pas pertama masuk itu dalam video tersebut, guru masuk lalu lupa baca doa, sementara pas selesai pembelajaran tersebut itu
malah baca doa. Jadi di sini agak kurang, dan pas pertama masuk anak muridnya tidak terbangun dan membacakan salam. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masuk itu dalam video tersebut guru masuk lalu lupa baca doa, sementara pas selesai pembelajaran tersebut itu malah baca doa. Jadi di sini agak kurang, dan pas pertama masuk anak muridnya tidak terbangun dan membacakan salam. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.